Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Faktor penyebab terjadinya perubahan. Satu, faktor internal, terdiri dari satu, kebijakan pimpinan, perubahan kebijakan dalam organisasi, kedua, tujuan organisasi, penyesuaian atau perubahan tujuan, ketiga, perluasan wilayah operasi, ekspansi wilayah operasi, keempat, volume kegiatan, peningkatan aktivitas organisasi, kelima, sikap dan perilaku anggota, perubahan dalam sikap dan perilaku anggota organisasi. Kedua, faktor eksternal. Satu, politik, situasi politik mempengaruhi organisasi, kedua, hukum, regulasi hukum yang berdampak pada organisasi, ketiga, budaya, nilai dan budaya masyarakat yang mempengaruhi organisasi, keempat, teknologi, kemajuan teknologi yang memaksa organisasi beradaptasi, kelima, sumber daya alam, mempengaruhi dari ketersediaan sumber daya alam, keenam, demografi, perubahan dalam komposisi populasi yang berdampak pada organisasi. Sikap dan respon organisasi terhadap perubahan, yaitu tindakan organisasi dalam respon perubahan terdiri satu, perubahan struktur organisasi, penyesuaian struktur agar lebih efisien, dua, perubahan tata aliran kerja prosedur, modifikasi alur dan prosedur untuk mendukung produktivitas, tiga, perubahan hubungan kerja, memperbaiki hubungan antar personal untuk meningkatkan kolaborasi, empat, pembaruan peralatan kerja, menyediakan peralatan yang relevan untuk mendukung perubahan, lima, penyesuaian sikap dan perilaku pegawai, mengarahkan perilaku pegawai agar lebih sesuai dengan tujuan organisasi. Proses dan strategi mengatasi keenggangan terhadap perubahan. Proses perubahan dalam organisasi. 1. Pengajian dan identifikasi, menganalisis kebutuhan untuk melakukan perubahan. 2. Penetapan dan strategi, menentukan strategi implementasi perubahan. 3. Evaluasi, mengevaluasi keberhasilan implementasi perubahan. Strategi mengatasi keenggangan terhadap perubahan. 1. Pendidikan, komunikasi dan partisipasi, meningkatkan pemahaman anggota dan melibatkan mereka. 2. Dukungan fasilitas dan insentif, memberikan fasilitas insentif untuk mendorong perubahan. 3. Negosiasi dan manipulasi, digunakan jika pendekatan lain tidak berhasil atau terlalu mahal. 4. Pemangsaan, diterapkan dalam situasi perubahan mendesak. Pengembangan organisasi, Organizational Development OD. Ciri-ciri OD. 1. Proses rencana. OD dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Pemecahan masalah, berfokus pada penyelesaian masalah organisasi. 3. Penyempurnaan organisasi, bertujuan untuk terus meningkatkan organisasi. Metode OD. 1. Jaringan manajerial, membentuk jaringan kerjasama antar manajer. 2. Latihan kepekaan, melatih anggota untuk responsif terhadap perubahan. 3. Membentuk tim untuk meningkatkan efektivitas kerja. Metode pengembangan keterampilan dan sikap. 1. Latihan di tempat kerja, pelatihan langsung di lingkungan kerja. 2. Instruksi kerja, menggunakan instruksi langsung. 3. Simulasi pelatihan, menggunakan situasi tiruan. Latihan di luar tempat kerja, pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja. Action research, evaluasi, dan kompetensi dalam OD. Pertama, action research, pendekatan berbasis data untuk pemecahan masalah dalam OD. 1. Tahap penilaian keadaan, mengidentifikasi keadaan berdasarkan sistem sosial, teknik, administrasi, dan strategi. 2. Tahap pemecahan masalah dan implementasi, menetapkan solusi. Kedua, evaluasi program OD. Langkah-langkah evaluasi untuk mengukur keberhasilan OD mencakup 1. Peninjauan program, mengevaluasi keterkaitan setiap kegiatan dengan keseluruhan program. 2. Penentuan fakta baru, meninjau kembali komponen sistem sosial, teknik, administrasi, dan strategi. 3. Fokus pada aspek positif, mengutamakan dampak positif dari perubahan. 4. Efisiensi dan efektivitas, mengukur dampak perubahan terhadap. Ketiga, persyaratan kompetensi OD. Kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan organisasi meliputi 1. Pengelolaan sistem sosial dan teknis, mampu mengelola interaksi. 2. Manajemen konflik, mampu mengatasi konflik internal. 3. Pengendalian perubahan, fleksibel dalam mengelola perubahan. 4. Toleransi terhadap ketidakpastian, memiliki ketahanan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Terima kasih.